Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Erwin meninggalkan Medan setelah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan sahabatnya Hilman di Jakarta. Peristiwa yang terjadi di Medan itu semua terbayang kembali di hadapan matanya ketika istri Poniman menyatakan ingin melihat manusia harimau itu. Rumah Poniman bukan rumah modern yang tiap kamar tidurnya mempunyai kamar mandi sendiri. Tempat kediamannya itu masih model lama, hanya buatannya yang kelihatan kekar sekali. Kamar pelayan, gudang, dapur, dan 2 buah kamar mandi semua letaknya di luar bangunan utama. Pada malam naas itu, ketika suaminya sudah tidur, istri Poniman ingin buang air. Untuk itu, dia harus membuka pintu jalan ke belakang. Dan walaupun teringat akan bunyi harimau ajaib malam kemarin, ia tidak merasa terlalu takut. Sebab seluruh pekarangan rumahnya dipagar tembok cukup tinggi. Hujan kala itu rintik-rintik. Kalau di kampung yang banyak hutan dan ilalangnya, suasana demikian merupakan kesempatan yang amat menyenangkan bagi harimau untuk berjalan-jalan, mencari mangsa, atau sekedar berleha-leha. Tiba-tiba bulu tengkuk Nyonya Poniman berdiri, dan dia jadi merasa takut. Menurut kepercayaan orang, kalau bulu kuduk tiba-tiba berdiri, itulah pertanda bahwa di dekat tempat itu ada orang halus, entah jin, entah syaitan. Bisa juga hantu yang mempunyai bentuk atau wujud berbagai macam. Badan saja tanpa kepala, kepala saja tanpa badan dan kaki. Kadang-kadang hanya sepasang mata menyorotkan sinar. Tak tampak apapun selain 2 buah mata. Ada kalanya hanya terdengar suara orang merintih atau menangis. Bisa juga suara tertawa. Tetapi bukan tawa biasa, melainkan suara tawa yang membuat kita merasa seram. Langkahnya terhenti. Dia mau kembali saja ke dalam rumah, tetapi kakinya terasa berat. Tak terangkat olehnya. Dia ingin memanggil suami atau pelayannya. Suaranya tak mau keluar. Dia yakin kini bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan dia teringat pada cerita-cerita menakutkan dengan keluarga Hilman dan Erwin pada pagi hari tadi. Terbayanglah olehnya segala macam hayalan yang menakutkan. Kemudian suara itu terdengar, pelan sekali, hanya bagaikan orang bernapas, tapi bukan napas manusia biasa. Suara napas itu besar. Tak lama kemudian, tampaklah olehnya apa yang sangat diharapkan pada siang hari itu. Jelas, sangat jelas. Badan macan dengan lorengnya, besar, menandakan dia harimau dewasa. Tetapi kepalanya kenapa begitu? Bukan kepala macan, melainkan kepala manusia. Entah muka siapa itu. Dia belum pernah melihatnya, jadi tidak mengenal siapa orang itu. Dan muka itu tak lain daripada muka Jalubuk yang mewariskan harimau piaraan kepada anaknya Erwin. Engkau ingin benar melihat bagaimana bentuk harimau atau manusia harimau itu. Nah, pandanglah aku baik-baik, kata harimau itu. Suara itu tenang tetapi tegas. Yang duduk di hadapan Nyonya Poniman
adalah makhluk halus dan aneh itu, harimau dengan muka manusia. Nyonya Poniman tidak punya kekuatan berdiri lagi. Ia roboh tanpa mengeluarkan jeritan. Jalubuk dengan badan harimaunya belum pergi. Dia itu anakku yang paling kusayang. Dia hanya korban. Oleh karena itu, jangan sakiti hati atau dirinya. Kalau banyak orang memusuhinya, maka aku akan beri dia kekuatan dan kekerasan hati untuk menghadapi lawan-lawannya. Kuharap ini tidak terjadi, supaya jangan sampai banyak korban berjatuhan. Kalian manusia normal tidak tahu penderitaan kami. Yang kalian bicarakan hanya keburukan dan kejahatan kami. Terhadap kehalusan dan ketinggian budi kami, kalian selamanya tutup mata. Aku tidak akan membunuh engkau, Nyonya, karena engkau tidak terlalu jahat. Meskipun tidak punya tenaga untuk berdiri dan telah menggeletak di lantai ubin itu bagaikan orang pingsan. Sesungguhnya ia tidak pingsan. Semua kata-kata harimau berkepala manusia itu didengarnya. Dan anehnya, bagaikan hafal di dalam kepalanya. Poniman, walaupun sedang tidur, tahu bahwa istrinya bangkit dan pergi ke belakang. Dia sendiri pun tidak menaruh curiga apa-apa. Tetapi setelah sekian lama istrinya tak kembali, ia keluar. Dia sendiri jadi terkejut dan pucat bagaikan mayat melihat istrinya terbaring di sana. Poniman segera mendekati dan memberikan pertolongan. "Kenapa kau, Marina? Ada apa?" tanya Poniman. Tidak ada jawaban. Poniman mengangkat Marina ke dalam. Istrinya itu hanya menatap saja ke atas. Mata tidak dikatup-katupkan. Poniman jadi takut. Yang begini biasanya ditegur hantu atau terkejut oleh hantu. Ini bukan pekerjaan dokter untuk menolong, pikirnya. Maka Poniman memanggil Pak Lebay Muin yang tinggal 4 pintu dari rumahnya. Kemudian dia panggil Hilman yang bersama Erwin lalu pergi ke rumah Poniman. Lebay Muin membacakan mantra-mantra. Marina menggerakkan badannya. Kemudian matanya berkedip. "Ada apa, Nak Marina?" tanya Lebay Muin. "Saya telah melihatnya tadi," jawab Marina. "Melihat siapa?" tanya Lebay Muin. "Dia harimau berkepala manusia itu." "Kau berhayal karena ada bunyi harimau malam kemarin." "Aku benar-benar melihatnya, jelas sekali. Malah dia berkata-kata padaku." "Siapa yang berkata-kata? Harimau tidak bisa bicara seperti kita." "Tetapi dia bisa, jelas sekali. Cuma aku tidak pernah melihat muka itu. Putih kekuningan, bermisai, alisnya tebal."